Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Dewan Juri yang saya hormati, Mas Rizky, Mbak Tati, Mas Ferry. Mas Ferry saya subscribe YouTube-nya loh. Ini langsung? Oh langsung ya. Ya saya sapa dulu 10 besar teman-teman yang saya hormati juga ya. Mohon maaf saya datangnya telat ya, jadi saya tidak bisa mendengarkan cerita-cerita indah kalian. Pasti bagus, tapi saya yakin bagus. Tepuk tangan teman-teman. Ini keajaiban saya bisa hadir di sini karena setengah jam lalu saya masih ada di Pasar Rebo, turun dari bis, Mas. Terus tiba-tiba nggak tahu, kalau logikanya nggak mungkin kan saya naik Gojek. Mungkin Gojeknya malaikat ya tadi ya. Bisa cepet banget sampai sini, Mas. Ya. Aduh, ini makanya keajaiban bisa tampil di sini udah bahagia banget. Terima kasih Human sudah memberi kesempatan saya untuk tampil. Malam ini teman-teman saya akan membawakan satu cerita tentang bagaimana saya berserah diri kepada Tuhan, kemudian kekuatan kata-kata kita yang diucapkan dalam hati. Saya mulai ceritanya di tahun 2015 lah. Ada seorang laki-laki, yaitu saya, namanya Sigit Haryoseno. Saat itu dia berusia 42 lah, 43. Dia merasa resah, galau, gelisah karena tidak kunjung mendapatkan jodoh. Perjalanan cintanya kacau, hancur, ambiar. LDR, duta friendzone. Dia sampai tahu bahwa LDR yang paling berat itu ternyata bukan masalah beda lokasi loh. Tahu nggak teman-teman LDR yang paling berat tahu nggak? LDR yang paling berat adalah beda selisih umur. Saya pernah umur 42, naksir umur 26 ya jelas ditolak, Mbak. Ya, gitu ya. Makanya ambiar lah semua. Apalagi LDR, friendzone, kemudian belum ngomong suka aja udah ditolak kadang-kadang. Jadi itu jadi kegalauan tersendiri buat saya. Karena saya sebenarnya sudah pengen menikah dari muda, Mbak. Teman-teman saya udah menikah dari muda karena saya itu orangnya apa ya? Suamiable, bapak-able banget tuh. Saya pernah menulis status di Facebook, pencapaian terbesar seorang pria adalah menjadi bapak yang baik. Wah, wow. itu. Makanya saya buat sebagian besar orang mungkin lebay, nggak nikah aja kok jadi masalah. Tapi kalau saya masalah sih karena itu juga melaksanakan sunnah Rasul kan, ya buat ajaran agama kan. Saya pengen cepat menikah. Dan pada satu titik itu saya akhirnya merefleksikan perjalanan cinta saya, kemudian saya ngomong di depan kaca gitu kan. Aku tuh sebenarnya kurangnya apa sih? Kacanya jawab, banyak. Wajah kurang, harta kurang, akhlak kurang, attitude kurang. Banyak. Akhirnya saya, yaudah, saya mencoba berdamai dengan diri saya. Kemudian saya berdialog dengan diri saya sendiri, kemudian juga ngomong ke Gusti Allah, ngomong ke Tuhan. Tuhan, tolong saya monggo lah, jodoh saya siapa, tapi kalau bisa hadirkan, temukan saya dengan jodoh saya. Saya berdoa gitu, ibu saya juga sering mendoakan saya agar saya cepat mendapatkan jodoh. Dan ternyata apa yang saya dapatkan setelah doa dan berdamai dengan diri saya sendiri, apa yang saya dapatkan? Sebentar. Flashback dulu di tahun 1993. Jauh banget ya. 1993 saya masuk Mapala di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Ya. Saya waktu itu sama-sama satu angkatan, saya melihat
satu perempuan yang bagi saya menarik. Kok ada ya cewek kayak gini masuk Mapala gitu kan. Biasanya kan jarang itu. Bagi saya menarik gitu. Tapi setelah pendidikan dasar di hutan, saya tertarik melihat sosoknya berkelebatan, kemudian sama-sama aktif di posko, ya aktif di posko Mapala gitu. Saya nggak pernah berani untuk nyapa. Saya nggak pernah berani untuk nyapa, saya nggak pernah berani untuk tahu namanya, berkenalan tuh nggak berani. Saya waktu itu culun banget. Culun, kemudian skill komunikasi sama ceweknya jelek banget. Akhirnya, dia menghilang. Di tahun keberapa dia setelah aktif, dia menghilang. Bener-bener hilang. Dan teman-teman, apa yang terjadi? Jadi ketika balik lagi ya, ke tahun 2000, berapa tadi? 2015. Tiba-tiba setelah saya berdoa sama Tuhan tadi, kok tiba-tiba saya kepikiran dia lagi loh. Padahal udah lama ya, udah kita nggak pernah ketemu, bahkan saya nggak tahu namanya, saya belum kenalan sama dia gitu. Dan dia bahkan mungkin tidak tahu keberadaan saya. Tahun 2015, tiba-tiba saya kepikiran aja sama dia. Akhirnya saya buka, saya cek Facebook. Anak-anak lama kan pasti mainnya Facebook kalau orang-orang lama ya. Ternyata dia punya akun Facebook. Saya cek, kemudian saya lihat ada foto-foto anaknya, ada foto-foto suami, ada foto suaminya satu ya, foto suaminya ya. Berarti dia sudah menikah kan, oke. Terus aneh nih, berbagai macam runtutan peristiwa setelah itu kok jadi aneh. Tiba-tiba saya dimasukkan ke grup BBM, zaman dulu grup BBM. Jadi grup BBM mapala-mapala yang tua. Dan di situ ada perempuan yang saya sukai tadi. Sama-sama ya. Kemudian tiba-tiba lucu, ngobrolnya lucu. Kita pernah saling merespon, saling chat gitu kan. Tentang stand up comedy. Jadi dia ngomongin anak saya aktif di komunitas stand up comedy Lampung. Kebetulan saya stand up comedian di Jogja kan. Oh itu teman-teman yang lain di grup, itu loh Sigit juga aktif di stand up comedy di Jogja. Nah, akhirnya dari respon di grup itu kan, kita akhirnya chat secara pribadi. Iya, chat secara pribadi. Dan Desember 2015 dia datang ke Jogja. Dia datang ke Jogja dan menemui saya dan masih belum inget saya siapa. Padahal saya teman satu angkatannya loh. Jadi beneran kamu teman satu angkatan di Mapala? Iya, saya bener satu angkatan di Mapala. Aku kok nggak pernah lihat kamu loh. Gila ya? Saya ingat dia, saya kagum dia dari dulu. Dia bahkan tidak tahu keberadaan saya. Tidak ada ingatan di kepalanya tentang sosok saya itu tidak ada sama sekali. Akhirnya kita semakin dekat. Akhirnya semakin dekat 2015, kemudian 2016 awal dari chat di WA, tiba-tiba dia mungkin karena sudah punya feeling ya bahwa saya suka sama dia. Dia bilang gini, kamu kalau suka aku kenapa kamu nggak ke Lampung sih untuk ngelamar aku? Oke. Bujang lapuk digituin kan, ditantang pasti berani ya. Karena kesempatan kayak gitu tidak mungkin terulang lagi. Akhirnya saya ke Lampung untuk melamar dia. Dan bulan Mei 2016 saya menikah dengan dia, janda anak 3. Sorry, agak kelewatan. Jadi waktu Desember 2015 kemarin, saya baru tahu bahwa dia sudah janda, suaminya sudah meninggal. Ya, jadi saya bukan selingkuh ya, dia sudah janda. Ya. Di saat pernikahan itu di Lampung, akhirnya saya mendapat bonus 3 anak yang lucu-lucu, baik-baik ya. Sampai sekarang mereka jadi cinta saya, jadi semangat saya. Itu teman-teman yang mau saya bagikan bahwa sesuatu yang kita batin ya, kata-kata yang kita ucapkan dalam batin itu ternyata powerful. Jadi kalau teman-teman suatu saat mungkin ya suka sama orang itu dibatin aja, aku pengen sama kamu. Udah, nggak usah kenalan, nggak usah tahu namanya, siapa tahu
suatu saat dipertemukan sama Tuhan gitu. Dinikahkan. Tapi mungkin lewat dia harus nikah sama orang lain dulu gitu. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Asik. Ya, dari aku penutup yang menyenangkan. Karena ceritanya membuat kita tersenyum ya. Asik. Jadi paling pesan dari aku mungkin dibatinkan bisa, tapi lebih cepat kayaknya harus diucapkan juga, Pak. Ya, ya. Iya, Pak. Jadi lebih lebih cepat gitu. Ya, ya. Terima kasih. Jadi Anda pencerita yang baik, kita mendengarkan dengan senang, tetapi tadi fokus pesan yang ingin disampaikan memang mesti dibuat dengan lebih spesifik gitu dan tajam. Ya. Gitu. Terima kasih Mas Iki. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Cerita yang sangat-sangat menghibur sebagai penutup dan ya good mas, good job, keren. Terima kasih, Saya- Mas.